Bab 1041, Malam Sebelum Badai. Seminggu telah berlalu sejak mereka mengadakan rapat strategi. William dan rombongannya terus bergerak ke arah utara menggunakan rute yang telah direncanakan Baba Yaga untuk mereka. Sebagai seorang demigod yang telah menjelajahi seluruh benua, dia sangat menyadari jalan-jalan yang jarang dilalui yang tidak berani dilalui oleh iblis. Dia telah menyimpan rumah mobilnya di dalam wilayah kekuasaannya sendiri, dan menghabiskan sebagian besar harinya mengendarai mortir raksasanya saat dia memimpin rombongan William di sepanjang jalan tersembunyi yang telah dia gunakan sebelumnya dalam perjalanannya. Di sisi lain, Celine tinggal di laboratoriumnya di wilayah Seribu Binatang, dan mengasingkan diri untuk sementara waktu untuk melakukan beberapa eksperimen. Meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, sepertinya dia berencana untuk bertarung bersama William, dan saat ini sedang mempersiapkan beberapa barang yang akan dia gunakan dalam pertempuran mendatang. William telah meminta Kira dan Atrun untuk tidak bergabung dalam pertempuran karena dia tidak ingin melibatkan mereka, atau klan mereka, dalam serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini di ibu kota klan Gremory. Akhirnya pada hari ke-10, Baba Yaga memberitahu mereka bahwa mereka akan beristirahat di siang hari, dan hanya bepergian di malam hari. Meskipun utara sangat dingin, secara mengejutkan wilayah itu merupakan wilayah yang sangat padat penduduknya di benua iblis. Kebanyakan iblis sangat tahan terhadap suhu tertentu, terutama terhadap panas dan dingin. Mereka sering bepergian dalam kelompok untuk berburu, dan mencari makan di hutan mereka yang tertutup salju, yang penuh dengan kehidupan. Inilah sebabnya Baba Yaga memberitahu mereka bahwa mereka hanya akan bepergian pada malam hari karena suhunya akan terlalu dingin bahkan bagi iblis yang tahan dingin untuk berkeliaran di luar rumah mereka. Hari-hari berlalu saat semua orang mulai beradaptasi dengan rutinitas malam mereka. Ketika Baba Yaga mengatakan bahwa malam itu dingin, dia tidak bercanda. Untungnya, William telah mencapai tahap akhir dari kelas pekerjaan penguasa elementalnya, yang memungkinkannya untuk menciptakan kubah kehangatan bagi setiap kereta terbang dalam rombongannya. Melihat keluar jendela kereta terbang William, Chiffon memandang dunia salju dan es dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Kota Lexicon adalah salah satu dari banyak penjara yang digunakan ayahnya, Luciel, untuk mengurungnya setelah kematian ibunya. Dia tidak memiliki kenangan yang menyenangkan tentang tempat itu. Sama seperti saudara laki-laki dan perempuannya, anggota klan Gremory lainnya juga menjauhinya. Mereka akan mengejeknya, dan membuatnya mengemis sebelum diberi sisa makanan. Saat itu, dia tidak bisa melawan mereka karena, baginya, mereka lebih kuat darinya. Itulah sebabnya dia diganggu. Namun, keadaan tidak lagi sama. Dia bukan lagi gadis kecil yang naif yang mengemis makanan kepada mereka. Chiffon yakin bahwa jika suatu saat ia melihat wajah orang-orang yang telah membuat hidupnya sengsara di masa lalu, ia akan menghancurkan wajah mereka dengan sarur, dan memberikan tubuh mereka kepada Medusa, yang entah bagaimana akhirnya menjadi hewan peliharaannya yang menggemaskan. Kau tidak perlu memaksakan diri untuk bergabung denganku dalam pertarungan ini, kata William sambil memeluk Chiffon dari belakang. Aku bisa mengatasinya sendiri. Gadis berambut merah muda itu meletakkan tangannya di atas tangan William, sebelum menggelengkan kepalanya. Kau adalah suamiku, jadi wajar saja jika aku membantumu, jawab Chiffon. Juga, aku yakin bahwa aku perlu mengatasi rintangan ini juga. Aku perlu membalas dendam untuk ibuku juga. Aku tidak akan memaafkan mereka. William mendesah dalam hati, tetapi ia tidak lagi mencoba menghalangi Chiffon untuk bertarung bersamanya. Ia merasakan keinginan kuat Chiffon untuk melampiaskan rasa frustrasi masa kecilnya kepada orang-orang yang telah membuat masa kecilnya sengsara. Kenneth, yang telah memutuskan untuk menemani Chiffon ke dunia luar, duduk di seberang mereka dengan mata terpejam. Dia telah terkurung di Tousan Beast Domain selama sebagian besar perjalanan, jadi dia memutuskan untuk keluar untuk mengubah suasana. Yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa meskipun Kenneth memejamkan mata, dia dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya menggunakan mata pikirannya. Ini adalah salah satu kemampuan yang dimilikinya, jadi dia dapat melihat dengan jelas perhatian half-elf terhadap istrinya. Charmaine duduk di samping Kenneth dan menatap pasangan suami istri itu dengan tatapan iri. Sir William hanya memelukku seperti itu saat dia meminum darahku, pikir Charmaine sambil mengingat kembali terakhir kali half-elf itu memeluknya dalam ingatannya. Malam ini seharusnya menjadi malam di mana dia akan meminum darahku. Sayang sekali itu harus ditunda hingga hanya ada kita berdua. Sementara semua orang tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, kereta terbang mulai turun dari langit.
William mengerutkan kening karena dia pikir masih akan memakan waktu setidaknya 1 hari lagi sebelum mereka mencapai tujuan mereka. Tepat saat dia hendak memeriksa apa yang sedang terjadi, suara Baba Yaga terdengar oleh semua orang. Jika kita bergerak lebih dekat, Argus Panoktes akan dapat melihat kita, kata Baba Yaga dengan suara tegas. Kalian semua harus beristirahat selama sisa malam ini dan menyelesaikan strategi kalian. Setelah kalian melewati 2 mil berikutnya, tidak akan ada jalan kembali. Sejauh ini aku akan membawa kalian. Aku tidak ingin melibatkan diri dalam perang antara kalian dan ras iblis. William mengangguk mengerti. Baba Yaga telah menyatakan bahwa dia tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran yang direncanakan oleh Half-Elf. Satu-satunya alasan dia membantunya sejauh ini adalah karena permintaan putri angkatnya, Selin. Saat kereta terbang mendarat di tempat tersembunyi di kaki gunung, William dan rombongannya berkumpul untuk rapat strategi terakhir mereka. Malam itu mereka akan merampungkan rencana mereka. Half-Elf memberitahu mereka bahwa saat matahari terbenam keesokan harinya, dan bintang-bintang pertama muncul di Cakrawala, serangan mereka ke kota Leksikon akhirnya akan terjadi. Bab 1042, Bentrokan Klan, Bagian 1. Alpha menatap peta di depannya dengan tatapan penuh tekad, seolah-olah hanya dengan menatapnya saja sudah cukup untuk membuatnya tahu persis di mana William saat ini. Sudah hampir 2 minggu sejak terakhir kali dia mendengar tentang eksploitasinya dan, sejak saat itu, bahkan bayangannya pun tidak terlihat. Alpha telah menggunakan semua tenaga dan koneksi yang dimilikinya untuk menemukan remaja berambut hitam yang berani menantang otoritasnya. Namun, itu tidak membuahkan hasil apapun. Para leluhur klan utama yang dekat dengannya bahkan mengatakan kepadanya bahwa dia bersikap paranoid terhadap seorang pemula yang hanya ingin namanya dikenal dunia. Ini adalah kejadian yang sangat umum di alam iblis, jadi para leluhur klan utama tidak terlalu mempermasalahkannya. Beberapa bahkan meyakinkan Alpha bahwa orang yang bernama Raymond Parker itu telah bersembunyi karena dia takut akan kemarahan klan Gremory, serta Raja Iblis. Jika kejadian ini terjadi setengah tahun yang lalu, Alpha pasti tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Namun, tatapan mengejek yang diberikan Raymond Parker kepadanya beberapa waktu lalu terukir dalam ingatannya. Itu bukan mata seorang pemula, pikir Alpha. Itu adalah mata seseorang yang tidak takut padaku, atau Raja Iblis. Aku yakin dia sedang merencanakan sesuatu dan aku yakin, apapun itu tidak akan mudah. Tepat saat Alpha berpikir untuk memanggil mata-matanya, untuk memeriksa apakah mereka telah mendengar berita tentang Raymond Parker, dia menerima pesan dari Myriad Beast-nya yang terus-menerus mengawasi wilayahnya. Sesuatu yang sangat terang bersinar di langit di atas kota. Alpha bertanya dengan cemberut. Kau yakin? Ya, jawab Myriad Beast, Argus. Itu setidaknya belasan mil di atas langit. Aku tidak dapat melihatnya dengan jelas karena bersinar terang. Mungkinkah itu meteor? Kurasa tidak. Apapun itu, benda itu tidak bergerak. Argus telah menjadi pelindung kota Leksikon selama bertahun-tahun. Selama bertugas, ia telah melihat beberapa meteor jatuh dari langit, tetapi sebagian besar terbakar dan hancur sebelum menyentuh tanah. Itulah sebabnya ia yakin bahwa apapun yang dilihatnya saat ini bukanlah meteor. Setidaknya belasan mil di langit. Alpha mengernyit. Aku tidak tahu ada binatang buas yang bisa terbang setinggi itu. Bahkan naga tidak bisa terbang sejauh itu saat terbang di langit. Tiba-tiba ia menerima pesan lain dari Argus. Kali ini, binatang buas segudang itu menyatakan bahwa apapun yang ada di langit kini jatuh ke arah kota. Aktifkan penghalang kota, perintah Alpha. Pertahanan kota sedang dikuasai oleh Argus, maka ia tidak membuang waktu untuk memerintahkan binatang buasnya yang banyak untuk melindungi kota dengan penghalang yang telah dipasang sejak lama. Kubah cahaya biru menyelimuti seluruh kota Leksikon, saat objek tak dikenal itu turun dari langit dengan sangat cepat. Argus mengikuti lintasannya dan saat memastikan di mana ia akan mendarat, ia segera meninggalkan posnya dan melarikan diri. Yang mengejutkannya, sudut jatuhnya objek itu berubah dan sekali lagi terkunci pada lokasinya. Mustahil, pikir Argus sambil melarikan diri lagi. Karena ia adalah raksasa, langkahnya memungkinkannya melintasi jarak yang sangat jauh dalam hitungan detik. Namun, kemanapun ia pergi, lintasan jatuhnya objek itu tetap terkunci pada tubuhnya. Dalam keputusasaan, Argus memanggil gada berduri raksasanya dan bersiap menghadapi benturan. Meskipun kota itu diselimuti penghalang yang sangat kuat, ia merasa penghalang itu tidak akan cukup untuk menghentikan apapun yang menjadi targetnya.
Dengan mengerahkan seluruh konsentrasinya, Argus memfokuskan 100 matanya pada objek seperti meteor yang akan jatuh ke kota yang telah ia lindungi selama bertahun-tahun. Tongkat, tidak, tombak. Argus bergumam sambil menjejakkan kakinya dengan kuat di tanah, dan mengangkat senjatanya tinggi-tinggi. Pada saat itulah teriakan yang kuat bergema di seluruh kota leksikon. Berkembanglah di medan perang, Fleur du Soleil, tombak Dewa Matahari bersinar terang seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. William telah membiarkannya menyerap kekuatan matahari di stratosfer selama 3 hari penuh, meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ujungnya menyentuh penghalang, ledakan kuat, mirip dengan hulu ledak nuklir, menggelegar di sekitarnya. Selama beberapa detik, dunia menjadi sangat terang. Begitu terangnya sehingga semua orang terpaksa menutup mata mereka, agar tidak menjadi buta. Sayangnya, bagi raksasa bermata 100, ia hanya memiliki satu tangan untuk menutupi matanya karena tangan lainnya memegang senjata dengan erat. Argus berteriak ketika matanya menjadi buta karena kecerahan yang membakarnya sampai ke inti, tetapi teriakannya teredam oleh ledakan gemuruh yang mengguncang seluruh kota. Beberapa saat kemudian, penghalang itu hancur dan Soleil turun ke arah raksasa itu, yang tengah meronta kesakitan. Karena panasnya yang membakar, tombak itu menembus gada berduri Argus, dan langsung masuk ke kepalanya, membenamkan dirinya jauh di dalamnya sebelum melepaskan kekuatannya yang membara. Tiba-tiba, kepala Argus meledak seperti semangka. Tubuhnya kemudian ambruk di tanah, lebih dari sekadar mati. Begitulah cara penjaga bermata 100 kota leksikon itu mati, yang membuat Alpha, yang merasakan serangan balasan kematiannya, memegang kepalanya kesakitan. William melayang di atas kota itu sambil menyaksikan penghalang itu runtuh di bawah kakinya. Maju, kata William ketika sebuah portal muncul di punggungnya. 2 gajah berlapis baja terbang, Glutus dan Maximus, meneriakkan kedatangan mereka. Yang menunggangi Maximus tidak lain adalah Casey, yang masih memasang ekspresi tercengang di wajahnya. Dia pikir mereka akan kesulitan menembus pertahanan kota. Namun, yang dibutuhkan hanyalah satu serangan dari William dan penghalang, serta salah satu dari Myriad Beast di bawah kendali Alpha, dihancurkan di bawah kekuatannya yang luar biasa. Bab 1043, Bentrokan Klan, Bagian 2. William memegang Soleil di tangannya sambil mengamati sekelilingnya. Ia telah memerintahkan Glutus dan Maximus untuk menginjak-injak kediaman palsu klan Gremory, agar Alpha dan bawahannya memperlihatkan diri kepadanya. Ia tidak suka pembunuhan yang tidak masuk akal, jadi ia melarang kedua gajah berlapis baja terbang, serta Casey, untuk menyerang warga sipil. Tak lama kemudian, suara klakson bergema di udara saat pasukan klan Gremory bergerak untuk melawan para penyerbu. William kemudian melemparkan Soleil kembali ke langit agar dapat menyerap lebih banyak sinar matahari. Soleil telah menghabiskan daya tembaknya setelah menembus penghalang dan membunuh raksasa bermata 100. Half-elf itu sering bertanya-tanya apa yang dapat dilakukan Soleil jika dibiarkan menyerap sinar matahari dalam waktu yang sangat lama. Kehancuran yang ditimbulkannya sebelumnya membuatnya menyadari bahwa semakin lama tombak itu menyerap sinar matahari, semakin dahsyat serangannya. Karena itulah yang terjadi, dia perlu membiarkannya terkena sinar matahari sebanyak mungkin, sebelum dia menggunakannya lagi untuk serangan mematikan lainnya. Casey, yang saat ini sedang menunggangi Maximus, melirik William sekilas sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke pasukan yang ada di depannya. Sebenarnya, dia cukup senang bahwa dia dan William berada di pihak yang sama. Summon terkuatnya, Impun dulu, hanya memiliki satu kelemahan dan itu adalah Divine Flames. Sejauh yang dia tahu, Alpha tidak memiliki semua itu di gudang senjatanya, yang membuat tekadnya semakin kuat. Bantai mereka, Impun dulu, perintah Casey. Sebuah teriakan keras menjawab panggilannya dan seekor burung hitam raksasa dengan garis-garis ungu gelap di ujung sayapnya muncul di atasnya. Sulur-sulur petir meliuk-liuk di sekitar tubuhnya, saat ia menyerang pasukan yang mendekat dengan maksud untuk meminum semua darah mereka. Tepat saat burung vampir raksasa itu hendak memulai pembantaiannya, seekor ular raksasa berkepala 9 muncul di depannya, dan menyemburkan asap beracun ke arahnya. Impun dulu bahkan tidak mengedipkan mata terhadap serangan mematikan itu dan menyerang ke depan. Kemudian, ia melepaskan skill AOE petir yang kuat yang membuat ular raksasa berkepala 9, serta pasukan di belakangnya, menjerit kesakitan. Tiba-tiba, awan kelabu menutupi langit, dan hembusan angin kencang bertiup di atas kota. Tak lama kemudian, salju mulai turun lebat,
mengurangi jarak pandang. Yeti Agung, Banfa, mengeluarkan suara gemuruh saat melepaskan kekuatan badai salju untuk mendatangkan malapetaka pada musuh-musuhnya. William mencibir saat ia mengubah job kelasnya menjadi Ice Sovereign dan memanipulasi badai salju untuk keuntungannya. Tak lama kemudian, hujan es sebesar bola bowling menghantam pasukan klan Gremory. Para prajurit tidak menyangka badai salju yang dipanggil binatang pelindung mereka akan digunakan untuk melawan mereka. Hal ini benar-benar mengejutkan mereka dan, dalam waktu kurang dari 1 menit, sebagian besar dari mereka telah menderita luka-luka karena rentetan badai yang tampaknya tak berujung itu. Banfa meraung marah karena belum pernah menghadapi siapapun yang mampu memanipulasi badai unsurnya sedemikian rupa. Setelah menyadari bahwa lawannya juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuatan es, Yeti Agung sekali lagi menguasai badai salju dan menggunakannya untuk menyerang William dan sekutunya. William menempelkan kedua telapak tangannya saat ia mencoba merebut kendali badai salju dari binatang segudang, tetapi cengkeraman Banfa padanya aman. Karena itu yang terjadi, William melakukan hal terbaik berikutnya dan itu adalah menciptakan badai salju miliknya sendiri. Hujan salju yang sudah lebat menjadi lebih lebat, dan jarak pandang telah berkurang hingga 0. Tidak seorang pun dapat melihat apapun, kecuali hamparan putih yang luas di hadapan mereka. Selain suara siulan salju dan angin, hanya pekikan impun dulu, serta jeritan ular berkepala 9, Xiang Liu, yang dapat terdengar. Mungkin, hanya William yang dapat melihat status medan perang saat ini berkat Optimus, yang memantau pertempuran dan kota secara langsung. Kurang dari jika kau terus seperti ini, pasukan klan Gremory akan terkubur dalam salju dalam waktu 5 menit saja. Lebih besar dari, bagaimana dengan Alpha? Apa kau sudah menemukannya? Tanya William sambil melanjutkan pertempurannya dengan Banfa, yang juga memperkuat badai saljunya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun tidak seorang pun dapat melihatnya, William dan Myriad Beast saling menyerang dengan Glacial Spear, Icicle Sword, dan beberapa serangan elemen es lainnya untuk membuktikan siapa di antara mereka yang lebih unggul dari yang lain. Pertempuran mereka menjadi begitu intens sehingga Glutus dan Maximus tidak punya pilihan selain berlindung dari siksaan dingin yang mereka alami. Meskipun mereka memiliki tubuh yang sangat kuat, mereka berdua masih merupakan monster di puncak peringkat milenium. Pertarungan antara para ahli dapat dengan mudah mengubah mereka menjadi patung es. Untungnya, William telah membungkus mereka dalam penghalang pelindung yang mencegah mereka membeku. Bibir Kasei sudah mulai membiru karena kedinginan yang dialaminya. Meski begitu, dia tidak mundur dan memanggil elemen api kuno untuk menghangatkannya dan kedua gajah berlapis baja terbang. Sekuat apapun, elemental api kuno juga mengalami masa yang sangat sulit. Jika ia bertarung melawan Banfa, maka ia pasti bisa melawannya hingga seri. Namun, dengan William memanggil badai salju yang dahsyat untuk melawan Myriad Beast, satu-satunya hal yang bisa dilakukan elemental kuno adalah menjaga dirinya sendiri dan 3 makhluk di sampingnya tetap hangat dan nyaman. Tanda pisah tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Alpha menghantamkan tinjunya ke meja saat ia menatap dunia kelabu di depannya. Bahkan jika kesadarannya terhubung dengan Yeti Agung, ia tetap tidak mampu mengalahkan remaja berambut hitam yang datang tanpa diundang ke wilayah kekuasaannya. Awalnya, ia mengejek William karena mencoba melawan Myriad Beast miliknya menggunakan kekuatan es. Ia tidak menyangka bahwa lawannya tidak hanya menahan serangannya, penyerang itu bahkan memanggil badai salju miliknya sendiri untuk memperburuk situasi. Prajuritku akan terkubur di salju pada tingkat ini, Alpha menggertakkan giginya saat ia memerintahkan Yeti Agung miliknya untuk membatalkan badai salju yang telah disulapnya. Itulah satu-satunya hal yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan kekuatan tempur pasukannya. William menyadari bahwa kekuatan yang telah mendorongnya telah menghilang sepenuhnya. Dan hanya badai salju yang dipanggilnya yang terus menghujaninya dengan hujan es dan salju dimanapun ia mau. Heh, apakah kau pikir aku akan berhenti karena kau berhenti? William mencibir. Tidak mungkin, salju dan hujan es hampir mengubur pasukan di depannya. Ia akan menjadi orang bodoh jika berhenti sekarang dan memberi mereka waktu untuk pulih dari serangannya yang menghancurkan. Saat William hendak memperkuat kekuatan badai salju ke tingkat berikutnya, suara siulan mencapai telinganya, dan itu bukanlah siulan yang berasal dari angin. Pada saat itulah indera keenam William bekerja, jadi ia buru-buru melompat ke sisi kanannya. Di sudut penglihatan William, ia melihat sesuatu yang merah menyala di tengah dunia putih yang telah ia ciptakan. Tiba-tiba,
Tempat yang baru saja ia kunjungi sebelumnya meledak, mengirimkan salju beterbangan ke segala arah. Serangan itu begitu kuat sehingga badai salju itu seolah terbelah dua, membuatnya menghilang seolah-olah itu hanya mimpi. William menatap senjata merah seperti cambuk yang telah mematahkan mantranya dengan mudah sebelum mengalihkan pandangannya ke makhluk yang masih bersiul yang tingginya setidaknya 4 meter. Makhluk itu membawa karung di belakangnya, dan dari tulang-tulang yang mencuat dari lubang-lubangnya, William tahu bahwa lawan ini bukanlah sesuatu yang bisa ia singkirkan sepenuhnya. Bab 1044 Musuh bebuyutan para penipu. Tidak mungkin. Kasey tersentak kaget saat melihat makhluk yang bersiul di kejauhan. Kenapa dia ada di sini? Patriark klan raja hanya pernah melihat pria bersiul itu sekali seumur hidupnya, tetapi itu lebih dari cukup untuk mengukuhkan ketenarannya di dalam hatinya. William, ayo mundur, teriak Kasey. Kita tidak bisa menang melawannya. Makhluk itu adalah Elsibon. William mengerutkan kening karena bahkan sebelum Kasey memberitahunya nama makhluk itu, Optimus telah memberinya informasi yang dia butuhkan. Tanda pisah tanda hubung. Kurang dari Elsibon lebih besar dari iblis bersiul, pengumpul tulang, tingkat ancaman, bencana tinggi. Demigod, tidak dapat ditambahkan kekawanan. Iblis bersiul, Elsibon, tidak memiliki tempat permanen untuk disebut sebagai rumahnya. Dia akan berkeliaran di alam iblis untuk mencari mangsa yang layak ditambahkan ke koleksinya. Konon, saat siulan terdengar dekat, tidak ada bahaya, dan si peniupnya jauh, tetapi saat siulan terdengar jauh, berarti si peniupnya dekat. Konon pula, mendengar siulan meramalkan kematian seseorang, dan seseorang dapat mendengarnya di mana saja dan kapan saja. Elsibon membenci para penzina dengan sepenuh hati. Ia suka menyiksa mereka sampai mati sebelum menambahkan mereka ke dalam koleksinya. Jika Anda seorang penzina, maka Anda harus berhati-hati. Elsibon akan membuat Anda takut. Kekuatan para penzina akan berkurang setengahnya saat melawannya. Ia adalah musuh terburuk setiap pria yang suka menggoda wanita. Tanda pisah tanda hubung. Half-elf penzina, kata Elsibon dengan suara serak saat ia menatap William dengan mata merahnya yang menyala-nyala. Aku akan membunuhmu. Sudut bibir William berkedut saat mendengar kata-kata mengancam dari sang demigod. Dia ingin membantah bahwa dia bukan seorang penggoda wanita, tetapi cambuk merah milik demigod itu mencambuk ke arahnya dengan kecepatan suara, tidak memberinya waktu untuk menyuarakan pikirannya dengan lantang. William mengangkat tangannya dan dengan paksa mengembalikan Glutus, Maximus, dan Kasey ke dalam Thousand Beast Domain miliknya. Bertarung melawan seorang demigod bukanlah bagian dari rencana mereka, dan dia tidak berniat menggunakan avatar heroiknya saat ini. Dia berencana untuk menggunakannya setelah menemukan lokasi Alpha, tetapi meskipun Optimus telah melakukan penyisiran penuh di kota itu, Patriark klan Gremory itu tidak ditemukan. Juga, meskipun dia tidak mau mengakuinya, ada penindasan yang kuat yang membuatnya tidak dapat melawan demigod dengan kekuatan penuhnya. William punya firasat bahwa bahkan jika dia menggunakan avatar heroiknya, itu akan tetap berakhir dengan kegagalan, jadi bertarung melawan Elsibon adalah sesuatu yang tidak akan dia lakukan kecuali dia bisa memastikan kemenangannya. Mati, si penggoda. Elsibon sekali lagi menyerang William, tetapi William telah mengubah job kelasnya menjadi Thunder Emperor, yang memungkinkannya melarikan diri dengan skill Lightning Strider-nya. Sang demigod hanya bisa melihatnya pergi, sementara tulang-tulang di dalam karungnya bergetar. Seolah-olah mereka merasa kasihan karena salah satu rekan mereka berhasil melarikan diri alih-alih bergabung dengan mereka di dalam karung untuk selamanya. Alpha, yang melihat pemandangan ini, menghela napas lega. Dia tidak menyangka bahwa sang demigod pengembara, Elsibon, akan berakhir di wilayah utara alam iblis. Karena kemunculannya, William terpaksa mundur, yang memungkinkan dia dan pasukannya selamat dari malapetaka ini. Namun, tepat sebelum Alpha dapat sepenuhnya merayakan kemenangannya yang tak terduga melawan lawannya, Elsibon mulai bersiul sekali lagi. Dia kemudian menoleh ke samping, dan melihat salah satu iblis di pasukan Alpha. Mati, Elsibon berseru saat cambuknya menembus dada iblis itu. Namun, itu bukanlah akhir. Di bawah tatapan ngeri semua orang, tubuh iblis itu mulai kejang-kejang sebelum kerangkanya ditarik keluar dari tubuhnya, meninggalkan dagingnya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan dan semua orang hanya bisa melihat tanpa daya saat demigod menarik cambuk merahnya. Kerangka iblis itu terbang ke arah Elsibon, mendarat di karung di punggungnya. Segera suara gemeretak tulang menyebar ke seluruh lingkungan.
Demigod itu mulai bersiul lagi saat dia menatap iblis lain yang kakinya sudah ambruk di bawah kakinya. Tidak, aku bukan tukang selingkuh. Aku tidak arg. Iblis itu berteriak kesakitan dan ketakutan saat cambuk merah Elsibon menusuk tubuhnya, dan menempel di tulang-tulangnya. Mati, Elsibon tertawa jahat saat dia sekali lagi menarik kerangka iblis itu, menambahkannya ke koleksinya. Pada hari itu, ribuan iblis tewas di kota Leksikon saat iblis bersiul menuai nyawa orang-orang yang dianggapnya bersalah karena tidak setia. Meskipun jumlah iblis yang dibunuh oleh demigod telah melebihi ekspektasinya, Alvar tidak peduli dan hanya diam saja. Bahkan dia, sebagai patriark klan terkuat di alam iblis tidak punya pilihan selain menutup mata terhadap amukan Elsibon. Demigod adalah eksistensi yang bisa datang dan pergi tanpa hambatan di tempat manapun di dunia Hestia. Tidak ada manusia waras yang berani menantang mereka kecuali mereka juga mendapat dukungan dari seorang demigod. Meskipun dia merasa menyesal atas hilangnya prajuritnya, Alva tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya, dan menunggu malapetaka berpindah ke lokasi lain. Raymond Parker, aku akan membuatmu membayar atas pelanggaran yang telah kau lakukan terhadapku hari ini, Alva bersumpah sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Dia telah kehilangan salah satu dari miriad bis miliknya, yang telah sangat melemahkan kekuatan pertahanan ibu kotanya. Saat ini, dia yakin bahwa mata-mata dari klan utama lainnya di wilayahnya akan mengirimkan berita tentang apa yang baru saja terjadi kepada tuan mereka. Alvar tahu bahwa gengsi dan pengaruhnya akan melemah setelah kemunduran ini, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Membuat alasan hanya akan membuatnya terlihat lemah di depan semua orang, jadi dia memutuskan untuk menerimanya saja, dan membuat persiapan untuk melawan upaya William berikutnya untuk menyerang ibu kotanya. Tanda pisah tanda hubung. Di suatu tempat di Gurun Fortaer. Sungguh, memalukan, pikir Zev saat salah satu agennya di kota Leksikon menyelesaikan laporannya. Jika saja Elsibon tidak muncul, Alva mungkin sudah menderita aneurisma sekarang. Setelah merenung selama beberapa menit, dia memberitahu mata-matanya untuk melapor kepadanya segera setelah sesuatu yang tidak biasa terjadi di wilayah klan Gremory. Mata-mata itu menundukkan kepalanya dengan hormat sebelum memutuskan sambungan dengan tuannya. Zev berjalan menuju jendela, saat dia menatap langit biru gurun yang cerah. Kemunculannya sangat kontras dengan suasana kacau yang sedang terjadi di utara. Sekarang setelah lokasi William diketahui Alva, Patriark klan Gremory pasti sudah menyiapkan tindakan balasan untuk upaya remaja berambut hitam berikutnya untuk menyerang domainnya. Zev bukan satu-satunya yang berpikir bahwa sangat disayangkan William tidak berhasil dalam rencananya untuk memusnahkan klan Gremory. Beberapa patriark lainnya, yang memiliki hubungan buruk dengan keluarga yang mendukung Raja Iblis, menggelengkan kepala tak berdaya atas keberuntungan yang datang ke ibu kota untuk membantu klan yang sangat mereka benci. Bab 1045, nikmati kemenanganmu selagi masih ada. Sungguh memalukan Elsibon muncul, benarkah begitu, William, anakku? Zev bertanya sambil tersenyum. Seperti yang diduga, kau sudah mengetahuinya, jawab William. Kau punya koneksi yang bagus, orang tua. Sebelum William meninggalkan Gurun Fortaer, Zev memberinya cermin bundar seukuran bola bisbol. Itulah cara yang mereka gunakan agar mereka bisa berkomunikasi satu sama lain dalam jarak yang jauh. Ia menerima telepon dari kakek Kira setengah jam setelah ia meninggalkan kota Leksikon. Zev terkekeh sambil melambaikan tangannya agar terlihat rendah hati di hadapan bocah berambut hitam itu, yang merasa sedikit sedih karena serangannya tidak berjalan sesuai rencana. Jangan terlalu sedih, Will, kata Zev. Meskipun kau tidak berhasil menghancurkan klan Gremory, apa yang kau lakukan tetap berdampak pada geopolitik alam iblis. Bahkan, dampaknya mungkin lebih baik dari yang kau bayangkan. Namun, untuk memanfaatkan situasi, kau perlu memanfaatkan momentummu. Memanfaatkan momentumku. Tanda tanya, rencana apa yang kau buat, orang tua? Aku siap mendengarkan. Tidak banyak, aku hanya butuh kau untuk. Setelah mendengarkan usulan Zev, William menyadari bahwa ia masih harus belajar banyak jika dibandingkan dengan si pembuat rencana tua yang menatapnya dengan ekspresi penuh harap. Baiklah, mari kita lakukan dengan caramu, jawab William sambil tersenyum. Kau hebat, orang tua. Hahaha, tentu saja aku hebat, jawab Zev dengan ekspresi puas di wajahnya. Aku telah bersembunyi di balik bayangan dan merencanakan di belakang semua orang bahkan sebelum kau lahir. Bagaimana mungkin kau bisa menyamai kecemerlanganku?
William menyeringai karena lelaki tua itu memang memiliki kualifikasi untuk menyombongkan diri. Rencana yang ditawarkan Zeff cukup hebat, dan itu pasti akan berdampak pada rencana klan Gremory untuk memperluas domainnya. Karena ini adalah langkah yang akan membuat musuhnya menderita, William dengan senang hati menendang Alpha dan klannya saat mereka terpuruk. 2 jam setelah peristiwa yang terjadi di kota Lexicon, para leluhur dari berbagai klan utama di alam iblis menerima telepon dari kenalan mereka, yang menunjukkan bagaimana orang yang bernama Raymond Parker telah menghancurkan penghalang ibu kota klan Gremory, serta membunuh salah satu binatang buas Alpha. Itu juga menunjukkan penampilan Elsie Bond, dan bagaimana ia memulai pembunuhan massal setelah William lolos dari cengkeramannya. Banyak leluhur yang membenci klan Gremory bersorak ketika mereka melihat rekaman itu. Para pendukung klan Gremory, di sisi lain, merasa terancam pada awalnya karena di akhir video, remaja berambut hitam itu telah membuat sebuah pernyataan. Semua klan yang terus menawarkan dukungan mereka kepada klan Gremory dalam ambisi mereka untuk berperang akan menjawabku, William menyatakan. Alpha dan keluarganya hanya selamat karena Elsie Bond ikut campur. Namun, jangan berpikir bahwa kalian akan seberuntung mereka. Aku punya daftar klan yang mendukung klan Gremory, dan aku akan mengunjungi kalian satu persatu. William menunjukkan senyum jahat kepada semua orang yang membuat hati para kroni Alpha bergidik. Jika kalian tidak ingin dimusnahkan, akan lebih baik untuk memutuskan semua hubungan dengan klan Gremory, William menyatakan. Jangan berpikir bahwa aku akan tertipu dengan kepura-puraan palsu. Aku memberi kalian semua waktu tepat 2 jam untuk memutus setiap hubungan yang kalian miliki dengan mereka. Remaja berambut hitam itu kemudian mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanannya dan melafalkan nama-nama klan yang saat ini mendukung Raja Iblis dan tujuannya untuk berperang di Silver Moon dan Benua Tengah. Klan Astasel dari Lembah Tidur, klan Bricasak dari Tangga Batu, klan Castemon dari Dataran Terinvestasi. William menyebutkan klan yang telah dipastikan telah membentuk kemitraan dengan klan Gremory, serta Raja Iblis. Zeff telah melakukan banyak penggalian sepanjang minggu lalu, untuk mengetahui klan mana yang saat ini bekerja dengan Raja Iblis. Dia membutuhkan daftar ini agar orang-orang yang berada di pihaknya mengetahui klan mana yang perlu mereka incar sebelum rencana Luciel dan Alpha dilaksanakan. Setelah menyebutkan nama lebih dari 20 klan, William berhenti dan mencibir. Aku tahu di mana kalian semua berada. Jangan berpikir sejenak bahwa seorang demigod akan selalu muncul untuk menyelamatkan kalian, kata William dengan nada menggoda. Aku memiliki artefak yang memungkinkanku melakukan perjalanan jauh dalam hitungan menit. Tidak seorang pun dari kalian aman dariku. Aku akan segera mengunjungi kalian semua. Setelah mengucapkan kata-kata itu, sambungan terputus, membuat klan yang telah dipanggilnya merasa sangat cemas. Klan Gremory adalah yang terkuat dari klan utama di alam iblis. Jika mereka saja tidak mampu menahan serangan diam-diam William, bagaimana mungkin mereka bisa menghadapi remaja berambut hitam yang prestasinya kini diketahui banyak orang? Joas tersenyum saat melihat proyeksi itu menghilang di depannya. Ini adalah kesempatan sempurna yang ditunggunya. Meskipun Luciel adalah orang yang berhati-hati dan licik, dia adalah seseorang yang tidak suka diejek. Sekarang rencananya ditentang oleh William, dia pasti akan meninggalkan ibu kota dan memburu remaja berambut hitam itu. Inilah saat yang ditunggu Joas. Selama Luciel meninggalkan formasi rahasia yang kuat di ibu kota, dia yakin bahwa dia akan mampu mengalahkannya dalam waktu singkat. Sekarang, apa yang akan kau lakukan, Luciel? Gerutu Joas. Apakah kau akan tetap terkurung di dalam kastilmu itu, atau kau akan menunjukkan kepada semua orang mengapa kau menyandang gelar Raja Iblis? Joas tidak tahu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Yang ia inginkan hanyalah agar Luciel meninggalkan bentengnya, sehingga ia dapat melaksanakan rencana yang telah ia persiapkan dengan susah payah selama lebih dari 1 dekade. Sang naga hitam menatap ke arah utara, tempat musuh-musuhnya saat ini berada. Waktunya hampir tiba, gerutu Jas. Tidak kusangka aku akan bekerja sama dengan putramu. Takdir memang penuh kejutan. Tanda pisah tanda hubung. Di dalam ibu kota alam iblis, Astray. Luciel mengerutkan kening saat ia membaca laporan dari bawahannya. Agen-agennya berusaha sebaik mungkin untuk menggali informasi apapun mengenai Raymond Parker, tetapi mereka tidak memiliki petunjuk tentang di mana harus memulai. Yang mereka tahu, hanyalah bahwa remaja berambut hitam itu melewati benteng selatan, dan ditemani oleh putri Joas, Vesta.
Hal ini membuat mereka semua menyimpulkan bahwa orang yang menyerang klan Gremory memiliki hubungan dengan naga hitam yang menjaga perbatasan selatan mereka. Pengungkapan itu telah membuat sebagian besar pejabat di ibu kota gelisah. Joas adalah salah satu dari 4 dewa di alam mereka. Jika dia benar-benar berencana untuk melakukan pemberontakan, itu berarti mereka akan melawan dewa. Tidak seorang pun yang waras akan melawan dewa karena ini sama saja dengan bunuh diri. Ini telah menurunkan moral para perwira di pasukan Raja Iblis karena benteng selatan menampung sejumlah besar prajurit yang berada di bawah komando Joas. Apa yang sebenarnya kau rencanakan, dasar kadal besar? Luciel berkata dengan suara dingin dan mematikan yang berbau niat membunuh. Apakah kau kehilangan keberanianmu pada hari kau kehilangan ekormu? Raja Iblis mengejek saat dia memikirkan cara untuk mengatasi dilema yang sedang dihadapinya saat ini. Ia sangat meremehkan kemampuan William, dan hanya menganggapnya sebagai salah satu dari banyak pemula yang muncul di alam iblis dari waktu ke waktu. Sekarang setelah remaja berambut hitam itu berani menyerang keluarga yang mendukung tahtanya, Luciel merasa bahwa jika ia tidak segera melakukan sesuatu, tidak ada klan yang akan mendukung idenya untuk menaklukkan tanah di luar domain mereka untuk memperluas wilayah mereka setelah pewaris kegelapan lahir. Felix telah meyakinkannya bahwa akan butuh waktu kurang dari 3 minggu sebelum reruntuhan kuno menemukan penggantinya. Karena itu, Luciel memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota dan tidak pergi kemanapun sampai Pangeran Nubuat lahir. Baiklah, nikmati kemenanganmu selagi masih ada, gumam Luciel sambil menempelkan telapak tangannya di sandaran tangan singgasananya. Dia tahu bahwa ini bukan saatnya untuk ragu. Selama dia mengikuti rencana awalnya, dialah yang akan menang pada akhirnya. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Luciel sudah lama ingin menghapus rasa malu dan hina yang dia rasakan saat kehilangan lengannya saat bertarung melawan ayah William, Maxwell. Agar itu terjadi, dia membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Untungnya, waktu ramalan itu telah disinkronkan dengan rencananya. Meskipun dia tidak percaya pada hal-hal seperti itu di masa lalu, dia bersedia mempercayainya sekarang. Itulah satu-satunya cara baginya untuk mempertahankan kekuasaannya, dan membawa semua klan iblis di bawah kehendaknya. Sedikit lagi, Luciel memejamkan mata sambil bersandar di singgasananya. Maxwell, aku tidak peduli kau telah berubah menjadi pohon atau tidak. Aku akan membalas dendam. Aku akan menebasmu sendiri dengan kedua tanganku, tetapi tidak sebelum aku membunuh istri dan anakmu di depanmu. Luciel mengepalkan tinjunya, saat ia membayangkan pemandangan indah yang telah dirampas darinya. Kekuatan yang ia butuhkan berada dalam jangkauannya. Namun, kekuatan itu belum matang, dan butuh lebih banyak waktu untuk tumbuh. Setelah 5 menit penuh, Raja Iblis akhirnya membuat keputusannya. Ia tidak lagi peduli jika klan iblis berhenti mendukungnya. Selama kekuatan kegelapan menjadi milikku, seluruh dunia ini akan berada di bawah belas kasihanku, kata Luciel dengan percaya diri. Benar begitu, Nona. Seorang wanita yang mengenakan cadar hitam yang menutupi wajahnya menganggukkan kepalanya. Meskipun ia tidak mengatakan apa-apa, gerakannya lebih dari cukup untuk meyakinkan Luciel bahwa keputusannya benar. Di balik cadar hitamnya, senyum iblis yang dapat memikat ribuan iblis tersembunyi dari pandangan mata. Dia telah memainkan perannya, dan hanya menunggu semuanya terwujud. Deus telah menunggu bertahun-tahun untuk momen ini, wanita. Bercadar itu merenung. Tunggulah sedikit lebih lama, Pangeran. Pelayanmu yang setia sedang menunggu untuk mempersembahkan segalanya untukmu. Bab 1046, andai saja aku terlahir sebagai manusia. Ark, murid bodoh. Kenapa kau harus selalu berpindah lokasi tanpa memberitahuku? Teriak Chloe marah, sambil memegang sebatang coklat di tangannya. Dengan Conan dan Elliot yang mampu menentukan lokasi William saat ini di benua iblis, berkumpul kembali dengannya seharusnya mudah, setidaknya, itulah yang seharusnya terjadi. Sayangnya, kenyataan berbeda. Half-Elf itu telah menyimpang dari tujuan awalnya dan pergi ke wilayah klan Gremory di utara untuk menghajar mereka habis-habisan. Sayangnya, rencananya berakhir di tengah jalan ketika demigod, Elsibon, menghalangi jalannya dan memaksanya mundur. Sederhananya, Putri Ayla, Shannon, Conan, Elliot, dan Chloe, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan saat ini. Benua iblis adalah tempat yang sangat luas, dan mengikuti William secara acak bukanlah ide yang bagus, karena ia dapat berpindah tempat secara instan menggunakan skill Lightning Strider miliknya, serta kemampuannya untuk langsung berteleportasi ke lokasi Soleil.
Meskipun Shannon dapat membuat portal untuk melintasi jarak yang sangat jauh, portal itu memiliki keterbatasan. Ia hanya dapat menggunakannya sebulan sekali, terutama jika jarak yang direncanakannya sangat jauh. Putri Ayla juga merasa tertekan karena ia telah menempuh perjalanan jauh hanya untuk menemui William, dan akhirnya memilah perasaannya terhadapnya. Conan dan Elliot telah meyakinkannya bahwa mimpi yang dialaminya benar-benar terjadi di kehidupan sebelumnya. Namun, apakah William akan menerimanya atau tidak adalah sesuatu yang tidak mereka berdua yakini. Berdasarkan apa yang diceritakannya dalam mimpinya, William dan dirinya memang menghabiskan banyak waktu bersama. Mereka dulunya adalah sepasang kekasih, tetapi karena pembatasan yang diberikan padanya oleh Vanir, ia terpaksa memilih antara menghapus ingatan William, atau menyiksanya hingga ia setuju untuk menghapus ingatannya. William tidak setuju saat itu, dan menanggung banyak kesulitan demi dirinya. Jika bukan karena fakta bahwa ia adalah seorang Einherjar, dan seorang kapten yang bertugas di bawah Legiun Utama Freya, mereka pasti telah membunuhnya tanpa ragu. Karena kedua pilihan itu berujung pada hasil yang sama, Putri Ayla membuat keputusan yang sulit dan menghapus ingatan William, agar klannya berhenti menyiksanya. Ia tidak sekuat remaja berambut perak yang rela menderita demi dirinya. Setiap kali melihat tubuh William yang terluka, hatinya terasa sakit. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk membebaskan William dan menyelamatkannya dari siksaan harian yang dialaminya di bawah pengawasan kejam keluarganya. Ketika Wendy membawa William pergi dalam mimpinya, Putri Ayla merasa lega, sekaligus bersalah. Lega karena remaja berambut perak itu tidak perlu lagi menderita, dan bersalah karena ia yang menyerah lebih dulu. Hal ini sangat membebani hatinya, jadi dia memutuskan untuk mencari William, dan melihat apakah dia bisa memperbaiki kesalahannya di kehidupannya saat ini. Sementara Putri Ayla tenggelam dalam pikirannya, Elliot mendesah dan membuka matanya. Menggunakan kekuatan clairvoyance, dia mencoba memprediksi kemana William akan pergi selanjutnya. Namun, apa yang dilihatnya membuatnya tertekan. Mendengar teriakan kebencian Clue dari atas kereta terbang, Elliot memutuskan untuk bergabung dengannya untuk mendapatkan udara segar. Semenit kemudian, dia duduk di depan peri kecil, yang sedang dengan marah memakan coklat batangan di tangannya, sambil mengumpat William berulang kali. "Chloe, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu," kata Elliot. "Bicaralah," jawab Chloe dengan nada kesal. Dia masih merasa marah pada William. Melihat Elliot, yang wajahnya mirip dengan muridnya, kecuali warna rambut dan matanya, membuatnya sangat ingin menamparnya. "Aku mencintaimu." "Hah, aku bilang aku mencintaimu?" kata Elliot sambil menatap Chloe dengan ekspresi serius di wajahnya. "Omong kosong apa yang kau ucapkan?" Chloe menggunakan coklat batangannya dan memukul malaikat menyebalkan di depannya, tetapi Elliot menghindari serangannya dengan mudah, membuatnya semakin kesal. "Aku tidak bicara omong kosong, itu benar," jawab Elliot. "Itu cinta pada pandangan pertama." Mungkin bukan pada pandangan pertama, tetapi jelas cinta pada pandangan ketiga." "Begitu, jadi, kau memilih kematian." Hahaha, Elliot tertawa senang, sementara ekspresi Chloe berubah kesal. Setelah mereka berdua bertarung dengan serius satu sama lain, peri kecil itu mengerti bahwa dia akan kesulitan memukul Elliot dengan tinjunya, jika malaikat kesayangannya itu fokus menghindar. Setelah tertawa cukup lama, ekspresi Elliot menjadi serius sekali lagi saat dia menatap peri kecil yang baru saja mengeluarkan coklat batangan lainnya, karena dia telah menghabiskan coklat batangannya terlebih dahulu. "Aku bilang aku mencintaimu, apa jawabanmu?" "Enyahlah." Gelombang. Elliot mendesah panjang dan tertekan saat dia menatap ke arah utara. "Kau menyukai William, kan?" Elliot bertanya tanpa melihat peri kecil itu, yang baru saja mengeluarkan coklat batangan ketiganya. "Apa urusanmu? Apa kau akan mengatakan hal-hal seperti, aku tidak punya hak untuk mencintai orang lain?" Chloe melotot penuh kebencian pada Elliot yang menyebalkan yang tidak memperhatikannya. "Tentu saja tidak," jawab Elliot sambil terus menatap ke arah utara. "Aku hanya ingin memberitahumu satu hal. William juga mencintaimu." "Hah, berhenti bicara omong kosong. Kenapa aku harus berbohong, hanya untuk mengolok-olokku seperti yang selalu kau lakukan? Apa kau pikir aku bodoh?" Elliot mendesah lagi sambil menoleh untuk melihat Chloe yang sekarang sedang mengunyah permen bergetah. "Aku terlahir dari jiwa William," kata Elliot. "Tentu saja, aku tahu banyak hal tentangnya yang bahkan tidak diketahuinya." Meskipun dia tidak akan mengakuinya,
saat kalian berdua bertengkar, dia jatuh cinta padamu. Chloe mendengus sambil terus mengunyah permen karetnya. Dia tidak mempercayai Elliot sedikit pun, dan tidak akan mempercayainya apapun yang dikatakannya. Dilihat dari ekspresinya, Elliot mengerti bahwa Chloe telah memutuskan untuk mengabaikannya, tetapi dia tidak peduli tentang itu dan terus berbicara. Kamu saat itu yang penuh luka, menyeringai tanpa rasa takut, dan mata sebening langit benar-benar memikat sehingga jantung William berdebar kencang. Itu juga sebabnya dia memutuskan untuk menghadapimu secara langsung meskipun tahu fakta bahwa pukulan yang akan kamu berikan padanya akan sama menyakitkannya dengan dipukul oleh Trakun. Petik 2. Siapa Trakun? Jangan bicarakan bajingan itu. Oke, lanjutkan. Elliot terkekeh karena meskipun Chloe melotot padanya, dia tidak lagi mengabaikannya. Meskipun dia tidak terlihat seperti itu, William adalah orang yang tamak, kata Elliot. Meskipun dia tidak mengakuinya, dia telah mengembangkan perasaan untukmu, dan menyembunyikannya di sudut hatinya, karena kamu adalah seorang familiar, dan dia adalah half-elf, kalian berdua tidak ditakdirkan untuk bersama. Aku benar-benar ingin meninjumu sekarang, kata Chloe sambil melemparkan sebuah gummy bear ke Elliot yang memantul dari kepalanya. Familiar malaikat itu melambaikan tangannya dan sebuah cambuk yang terbuat dari petir menangkap gummy bear itu dan melemparkannya kembali kepadanya. Elliot menangkapnya dengan tangannya dan menggigitnya, sambil terus menatap ke arah utara. Jadi, kecuali kamu memberitahu dia apa yang kamu rasakan, dia akan menyimpan perasaan itu di dalam hatinya dan memperlakukanmu sebagai tuannya, komentar Elliot. Sebagian dari dirinya mencintaimu, dan aku terlahir dengan separuh itu. Itulah sebabnya aku mengatakan kepadamu bahwa Will mencintaimu. Jadi, kamu masih punya kesempatan. Chloe mengerutkan kening. Dia tidak tahu apakah Elliot berbohong atau tidak, tetapi karena dia lahir dengan membawa sebagian jiwa Celeste, kepribadiannya adalah sesuatu yang diinginkan oleh peri cantik itu. Kepribadian yang mendominasi dan lugas yang menggunakan kekerasan untuk mendapatkan keinginannya. Dia adalah keinginan terdalam Celeste, yang telah dia simpan di sudut hatinya. Chloe adalah orang yang selalu diinginkan Celeste, tetapi tidak memiliki keberanian untuk menjadi seperti itu. Apa gunanya? Kamu dan Conan mengatakan bahwa dia hanya bisa mencintai satu orang lagi. Lagi pula, menurut kamu, sudah ada 3 kandidat yang bersaing untuk posisi terakhir itu. Untuk apa aku repot-repot dengan hal-hal yang merepotkan seperti itu? Kau benar, Elliot mengakui. Aku tahu kau tidak akan peduli dengan hal-hal seperti itu dan aku tahu, bahkan jika kau memberitahu William bahwa kau mencintainya, dia akan menganggapnya seolah-olah kau hanya menggodanya. Itulah sebabnya aku memberitahumu bahwa dia mencintaimu. Dengan begitu, bahkan jika kalian berdua tidak menjadi pasangan, kau tahu bahwa dia merasakan hal yang sama terhadapmu. Elliot kemudian berdiri dan melakukan beberapa peregangan. Hidup adalah soal pilihan, kata Elliot. Ada kalanya kau harus mengatakan hal-hal yang ingin kau katakan sebelum terlambat. Setelah itu, satu-satunya hal yang tersisa untukmu adalah penyesalan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Elliot terbang kembali ke dalam kereta, meninggalkan peri kecil itu sendirian di atap kereta. Kau memberitahuku bagaimana dia jatuh cinta padaku, tetapi jika aku memberitahumu bahwa aku jatuh cinta padanya karena momen yang sama dan dengan cara yang sama, apakah ada yang akan percaya padaku? Chloe bergumam sambil menatap ke arah utara. Ketika mereka berdua bertarung satu sama lain di Menara Babilonia, Chloe merasakan kegembiraan yang belum pernah dirasakannya seumur hidupnya. Seolah-olah dia telah bertemu lawannya, dan itulah sebabnya dia tidak menahan diri dalam serangan terakhirnya. Ketika dia melihat seringai percaya diri William saat dia menggunakan badai akhir dunia untuk melawan serangan luar biasa miliknya, dia tahu bahwa orang di depannya juga mirip dengannya. Orang keras kepala yang tidak akan menyerah ketika terpojok. Itulah sebabnya Chloe jatuh cinta padanya. Murid bodoh, gerutu Chloe sambil menggigit permen karet di tangannya. Jika saja aku terlahir sebagai manusia, apakah hubungan kita akan baik-baik saja saat itu? Ketika Chloe lahir, dia mengira bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat istimewa. Dia kuat, dia kecil, dan dia bisa menghajar habis siapapun yang mengganggunya. Tidak pernah dalam hidupnya dia merasa tidak berdaya seperti saat ini. Bab 1047, tolong, pastikan dia tidak mulai membunuh orang. Keesokan harinya, kereta terbang yang ditumpangi Putri Ayla, Shannon, Conan, Elliot, dan Chloe tiba di Gurun Fortaer. Setelah banyak berdebat,
mereka memutuskan untuk mengunjungi kakek Kira. Ide ini datang dari Shannon yang menggunakan kemampuannya untuk memeriksa William dari waktu ke waktu. Melalui adegan-adegan yang terputar di benaknya, dia menemukan bahwa Zeff adalah individu yang cukup cakap. Karena itu, dia meyakinkan semua orang bahwa mereka harus pergi ke Gurun Fortaer dan meminta orang tua itu untuk membiarkan mereka berbicara dengan William menggunakan artefak komunikasinya. Apakah kamu yakin orang tua ini akan dapat membantu kita? Chloe bertanya, sambil melihat gerbang kota yang menjulang di atasnya. Shannon mengangguk. Tentu saja, namun, jika dia menolak untuk bekerja sama, kita selalu dapat menggunakan kekerasan untuk membuatnya mendengarkan tuntutan kita. Oh, aku menyetujui rencana ini. Aku suka memukuli orang tua. Petik 2 titik. Kau tidak seharusnya memukul orang tua, Chloe, komentar Putri Ayla dari samping karena ia teringat tuannya, Owen, yang terkadang mengeluh bahwa pinggulnya sakit karena usia tua. Conan dan Elliot saling melirik dan menyeringai. Mereka tidak tega memberitahu si cantik bak bidadari itu bahwa alasan mengapa pinggul Owen sakit adalah karena aktivitas malamnya bersama istrinya yang cantik. Saat mereka mendekati gerbang kota, kapten penjaga berteriak dan meminta mereka untuk menyebutkan nama dan urusan mereka di kota mereka. Aku Tuan William, teriak Chloe, jika kau tidak mengizinkanku masuk, aku akan mendobrak gerbang ini dengan tangan kosong. William, kapten penjaga itu mengerutkan kening. Siapa William? Aku tidak kenal siapapun yang memakai nama itu. Apakah kalian tahu? Para penjaga yang berdiri di sampingnya menggelengkan kepala. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar nama William, dan tidak seorang pun dari mereka tahu siapa yang sedang dibicarakan peri kecil itu. Kami adalah teman Raymond Parker, teriak Shannon. Kami perlu berbicara dengan patriarkmu. Biarkan kami masuk. Dia benar-benar lupa memberitahu semua orang bahwa William saat ini menggunakan nama Raymond Parker, untuk mencegah identitasnya diketahui oleh semua orang. Seperti yang dia duga, ekspresi kapten penjaga berubah setelah mendengar kata-kata Shannon. Dia segera meminta salah satu penjaga untuk memberitahu patriark mereka tentang apa yang terjadi di gerbang karena dia tidak tahu apakah dia harus mempercayai orang-orang ini atau tidak. Saya baru saja mengirim pesan kepada patriark kita, jawab kapten penjaga. Silakan tunggu sampai dia tiba. Aku harus menghancurkan gerbang ini dan menyelesaikannya, gumam Chloe. Ya ampun, seru Elliot. Mari kita bicarakan masalah ini dulu seperti orang beradab. Kalau mereka tidak mengizinkan kita masuk, kita akan masuk sendiri. Baiklah, bicara dulu, hujat nanti. Conan, yang duduk di bahu Putri Ayla terkekeh sambil menatap kedua rekannya. Mereka telah bepergian cukup lama, dan mereka sangat membutuhkan tempat untuk tinggal, terutama kedua wanita itu, yang telah memutuskan untuk mencari William tanpa banyak persiapan. Setelah 15 menit menunggu, gerbang kota terbuka. Seorang lelaki tua, bersama dengan bawahannya, berjalan keluar kota dan menatap kelompok aneh yang datang mengetuk pintu mereka. Mereka semua bersenjata dan siap untuk melawan kemungkinan penipu yang mengaku sebagai teman William, hanya untuk memasuki kota mereka dan memata-matai aktivitas mereka. Kau bilang kalian adalah teman Raymond Parker? Tanya Zeff. Apa kau punya bukti? Elliot terbang ke arah Zeff dan melayang 1 meter darinya. Pak Tua, mari kita bicara di sana, kata Elliot sambil terbang ke sisi gerbang. Zeff mengerutkan kening, tetapi dia tetap mengikuti makhluk kecil yang baru pertama kali dilihatnya dalam hidupnya. Setelah memastikan bahwa mereka tidak dapat mendengar yang lain, Elliot membisikkan sesuatu di telinga lelaki tua itu, yang membuat mata lelaki tua itu terbelalak kaget. Shannon telah memberitahu mereka bahwa Zeff mengetahui identitas asli William, jadi Elliot hanya memberitahunya hal-hal tentang half-elf itu untuk meyakinkan lelaki tua itu bahwa mereka benar-benar teman William. Jika kau masih tidak percaya pada kami, kau dapat menghubunginya sekarang juga, kata Elliot. Kau punya sarana, kan? Katakan saja padanya bahwa Elliot ada di sini. Itu lebih dari cukup untuk memastikan identitas. Kita, tidak perlu, jawab Zeff. Aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Masuklah ke kota bersamaku. Zeff melambaikan tangan kepada bawahannya untuk memberi jalan bagi Elliot dan teman-temannya, dan mengizinkan mereka memasuki kota bersamanya. Patriark tua klan pasir membawa mereka ke kantornya, dan menutup pintu di belakang mereka. Ia kemudian mengeluarkan cermin bundar dari cincin penyimpanannya dan mengaktifkannya. Seketika, bayangan seorang remaja berambut hitam muncul di permukaannya. Ada yang salah, Zeff? Tanya William.
Aku agak sibuk sekarang. Suara jeritan dan ledakan terdengar di latar belakang. Jelas, William sedang menyerang salah satu klan utama yang mendukung klan Gremory untuk membuat klan lain mengubah keputusan mereka untuk membentuk aliansi dengan mereka. Menurut kesepakatan mereka, Zeff hanya akan menghubunginya jika itu adalah sesuatu yang penting. Inilah sebabnya mengapa Half-Elf itu menjawab panggilannya, meskipun dia berada di tengah pembantaian sepihak. Maaf mengganggu Anda di saat yang genting ini, tetapi ada beberapa orang yang telah tiba di sini di Sand City dan mereka mengaku sebagai teman Anda, jawab Zeff. Teman-temanku, lihatlah. Zeff memutar cermin dan membiarkannya menghadap Chloe yang sedang marah, yang menyilangkan kedua lengannya di dada. Meskipun dia ragu bahwa mereka memang teman-teman William, membiarkan mereka bertemu akan menghilangkan kekhawatirannya. Murid bodoh, orang tua ini membuat keadaan menjadi sulit bagi kita, teriak Chloe, penggal kepalanya untukku. Tuan kelima, apa yang kau lakukan di sana? Kami datang untuk mencarimu. Kenapa? William menggaruk kepalanya karena dia tahu bahwa Chloe sedang merasa kesal saat itu. Mari kita bicara setelah kau datang ke sini untuk menjemput kami. Baiklah, tapi mungkin butuh waktu 4 hari bagiku untuk kembali ke klan pasir, apa kau setuju? Ekspresi marah Chloe menjadi lebih marah, yang membuat William tanpa sadar bergidik. Dia tahu pasti bahwa peri kecil itu tidak suka berbicara, dan lebih suka menggunakan tinjunya untuk menyampaikan maksudnya. Ia takut jika ia tidak mencoba menenangkan Chloe, Chloe akan mulai menghancurkan kediaman klan pasir, yang akan menyebabkan komplikasi di kemudian hari. Tuan kelima, saat ini aku sedang menyelesaikan misi yang sangat penting, jelas William. Meskipun aku sangat ingin bertemu denganmu, waktu tidak berpihak padaku. Aku harus mengurus beberapa hal penting sebelum kembali ke Gurun Fortaer. Sebelum Chloe sempat menjawab, Elliot menyeretnya pergi dan membiarkan Conan berbicara dengan William untuk sementara waktu. Ketika William melihat Conan, kebingungannya bertambah karena ia tidak menyangka bahwa para familiarnya juga berada di benua iblis. Conan, apa yang terjadi? Kenapa kau ada di benua iblis? Tanya William. Ceritanya panjang, Will, jawab Conan. Bukan hanya Chloe, Elliot, dan aku yang ada di sini. Putri Ayla, dan Shannon juga ada di sini. Tunggu sebentar. Apa kau baru saja mengatakan Shannon? Apa kau di sana untuk memusnahkan seluruh klan pasir? Apa kepala sekolah memerintahkanmu untuk melakukan ini? Jangan lakukan itu. Kita berada di pihak yang sama. Petik 2. Ya, dia ada di sini bersama kita, tapi jangan khawatir. Dia mengenakan artefak pelindung untuk mencegah orang lain bunuh diri. Kita di sini bukan untuk membunuh orang. Semuanya akan baik-baik saja, mungkin. Zeff, yang sedang memegang cermin bundar di tangannya, hampir menjatuhkannya setelah mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan putra sang penakluk penjara bawah tanah akan merasa cemas setelah mendengar nama gadis yang saat ini sedang duduk di sofa kantornya dan mengenakan topeng rubah untuk menutupi wajahnya. Aku mengerti, kata William dengan ekspresi serius di wajahnya. Tolong, pastikan dia tidak mulai membunuh orang. Aku akan ke sana dalam 3 hari. Oke, Conan mengacungkan jempol kepada William. Datanglah ke sini secepatnya. William kemudian memberitahu Zeff beberapa hal sebelum sambungan terputus. Begitu bayangan remaja berambut hitam itu menghilang di permukaan cermin, lelaki tua itu menyeka butiran keringat yang terbentuk di dahinya. Ada beberapa berita yang diterimanya beberapa waktu lalu bahwa patriark klan kulit hijau, serta prajurit elitnya, telah tewas setelah mereka berhadapan dengan seorang wanita yang mengenakan topeng rubah. Ketika dia melihat Shannon, dia tidak terlalu memikirkannya karena topeng cukup umum di benua iblis. Namun, ketika William memberitahu dia bahwa wanita rubah yang duduk santai di dalam kantornya memiliki kemampuan untuk memusnahkan seluruh klannya, dia hampir mengumpat keras. Untungnya, dia berhasil menahannya dan hanya mengacungkan jari tengah di jantung William. Sial, apa yang telah kulakukan hingga pantas menerima ini? Pikir Zeff. Apakah bajingan ini mencoba menggunakan ini sebagai ancaman untuk memastikan bahwa aku tidak akan menusuknya dari belakang? Sebaiknya aku menangani ini dengan benar atau yang lainnya. Pada hari itu, sebuah pesta diadakan di dalam aula leluhur klan pasir. Ini adalah satu-satunya cara yang terpikir oleh Zeff untuk menenangkan tamu-tamu VIP-nya, dan memastikan seluruh klannya akan tetap ada selama bertahun-tahun yang akan datang. Bab 1048, Mengkhianati Rasnya Demi Cinta, Bagian 1.
Kabar menyebar dengan cepat di benua iblis setelah William dan pasukannya menghancurkan klan Orc, yang dianggap sebagai tangan kanan klan Gremory. Jika seseorang bertanya kepada semua klan di alam iblis apakah ada klan yang paling mereka benci, lebih dari setengahnya akan mengatakan bahwa klan Orc akan memenangkan penghargaan, klan paling dibenci, di seluruh benua mereka. Mereka adalah klan buas yang tidak bisa lagi disebut iblis, karena mereka benar-benar monster yang bermutasi karena kemampuan garis keturunan mereka untuk memakan daging dan darah korban mereka. William tidak peduli dan menghancurkan seluruh kota mereka, membunuh sebanyak yang dia bisa. Ketika klan Orc melihat pernyataan William untuk menyerang klan manapun yang memiliki hubungan dekat dengan klan Gremory, mereka hanya menertawakannya. Mereka mengira bahwa kata-katanya yang berani hanyalah lelucon besar yang diucapkan orang-orang bodoh untuk membuat diri mereka terlihat baik. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum mereka menyadari bahwa remaja berambut hitam itu memang kekuatan yang harus diperhitungkan. Sayangnya, sudah terlambat. Klan yang telah bersumpah setia kepada William, juga bergabung dalam pertempuran. Mereka menunggangi punggung Requiem Ants yang telah berevolusi menjadi kalajengking terbang, dan meneriakkan teriakan perang mereka yang penuh dengan dendam. Melihat pemandangan ini, William mengerti bahwa klan yang telah diasuhnya memiliki banyak frustrasi terpendam yang tidak dapat mereka keluarkan karena takut dianiaya oleh klan utama. Sekarang setelah mereka memiliki pendukung kuat yang peduli pada mereka, klan nomaden ini bersatu seperti penghasut perang yang bernafsu akan darah musuh mereka. Meskipun aku tidak suka perang, pertempuran ini memiliki keindahan tertentu di dalamnya, tanya Vesta sambil berdiri di samping William dengan lengan disilangkan di dadanya, dan senyum terpampang di wajahnya. Ketika yang tertindas melawan penindas mereka, aku yakin klan Orc tidak pernah melihat ini datang. William tetap diam. Ia tidak pernah menyukai perang, tetapi ia mengerti bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mencegah terjadinya perang yang lebih besar. Selama klan iblis menganggap bahwa ia hanya omong kosong, dan tidak punya tindakan, prestasinya sebelumnya melawan klan Gremory akan segera terlupakan. Itulah sebabnya ia memutuskan untuk menyerang saat keadaan masih panas dan memusnahkan pendukung terkuat klan Gremory, dan membuat semua orang tahu betapa seriusnya ia menepati janjinya. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Vesta. Apakah kau akan terus memotong anggota tubuh klan Gremory? Tidak, William menggelengkan kepalanya. Aku akan kembali ke Gurun Fortaer dan menjemput kenalan-kenalanku. Jika gerombolan pembuat onar itu tidak dikekang, kehancuran yang bisa mereka sebabkan tidak akan lebih kecil dari apa yang sedang kulakukan sekarang. Bahkan, mereka mungkin akan menjadi lebih terkenal daripada aku. Tentu saja kau bercanda, bagaimana mungkin mereka bisa melampauimu? Oh, percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa mereka lebih dari mampu melawan klan Gremory sendirian. Mereka benar-benar merepotkan. Vesta melirik William dengan tidak percaya. Setelah melihat hal-hal yang telah dicapainya sejauh ini, dia tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat melakukan hal yang sama di generasi mereka saat ini. Yang tidak diketahui Vesta adalah bahwa William cukup khawatir saat ini. Dia memiliki pengalaman langsung dengan apa yang dapat dilakukan Shannon, dan bahkan mengingat kembali hari-hari itu membuatnya bergidik dalam hati. Jika Shannon melepaskan pengekangannya, dan membiarkan keilahiannya muncul ke permukaan, genosida sepihak akan terjadi dan dia bahkan tidak perlu mengangkat satu senjata pun untuk melakukannya. Yang perlu dia lakukan hanyalah melepas topeng rubahnya, dan semua orang yang melihatnya pasti akan bunuh diri, suka atau tidak. William tidak dapat memahami bagaimana Shannon berhasil melarikan diri dari Akademi Hestia, dan datang ke alam iblis bersama Putri Ayla, Conan, Elliot, dan Chloe. Sementara dia tenggelam dalam pikirannya, pasukannya telah menyelesaikan misi mereka. Mereka mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi ke udara dan meneriakkan teriakan kemenangan mereka. Remaja berambut merah itu menganggukkan kepalanya dengan puas sebelum melirik ke arah iblis yang telah memutuskan untuk meninggalkan kota mereka. Half-elf itu dengan tegas memerintahkan pasukannya untuk tidak menyerang mereka yang memutuskan untuk melarikan diri. Ini bukan karena dia berbelas kasih, tetapi untuk memberitahu klan lain bahwa setelah dia selesai dengan mereka, nasib mereka akan sama dengan klan Orc, yang kejayaan masa lalunya akan selamanya terkubur di tanah yang dibasahi darah klan mereka sendiri. Tanda pisah, tanda pisah. Alpha menghantamkan tinjunya ke meja, menghancurkannya sepenuhnya. Meskipun dia sudah menduga ini akan terjadi, melihatnya benar-benar terjadi membuatnya sangat kesal. Setelah berulang kali meminta bantuan Raja Iblis, yang ia dapatkan hanyalah sebuah gulungan yang bertuliskan, "Kau yang memulainya, urus sendiri."
Hal ini membuat Alpha sangat marah sehingga semua pelayan yang melayaninya menjauh karena takut ia akan melampiaskan kemarahan dan rasa frustrasinya kepada mereka. Bajingan yang tidak tahu terima kasih. Alpha menggertakkan giginya sambil mengepalkan tinjunya erat-erat, mengeluarkan darah dari telapak tangannya. Setelah semua yang telah kulakukan untukmu, beginikah caramu membalasku? Sialan kau, Luciel, patriark klan Gremory, yang pernah memandang klan lain di benua iblis dengan jijik, kini hampir kehilangan akal sehatnya karena tekanan yang tiba-tiba menyerangnya dari segala sisi. Klan yang pernah ia tekan di masa lalu kini menemukan kesempatan sempurna untuk membalasnya. Setelah William mengalahkan klan Orc, moral klan yang bersekutu dengan klan Gremory telah mencapai titik terendah. Beberapa dari mereka bahkan menyatakan niat mereka untuk melepaskan diri dari kendali mereka dalam upaya untuk menghentikan. Remaja berambut hitam itu mengarahkan pandangannya pada mereka. Namun, tindakan kecil untuk menyelamatkan diri mereka sendiri ini tenggelam oleh teriakan perang dari mereka yang telah menunggu kesempatan untuk membalas klan Gremory. Menggunakan momentum William, berbagai pemberontakan terjadi di wilayah utara, menyebabkan sekutu Alpha jatuh satu persatu. Alpha tahu bahwa ada sesuatu yang sangat mencurigakan tentang peristiwa baru-baru ini, karena terlalu teratur. Seolah-olah ini adalah pertarungan catur, di mana ia perlahan, dan pasti, didorong mundur. Serangan-serangan itu datang dari titik-titik butanya, menyebabkan ia kalah telak di setiap momen yang berlalu. Seseorang menarik tali dari belakang, pikir Alpha. Sebagai salah satu perencana terbaik di benua, ia tahu bahwa seseorang sedang mengatur kejadian-kejadian ini dari balik bayang-bayang. William mungkin kuat, tetapi kekuatan saja tidak cukup untuk membuatnya kehilangan fondasinya dalam rentang beberapa hari, mirip dengan domino yang saling berjatuhan setelah bagian pertama jatuh. Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di dalam pikiran Alpha. Tubuhnya secara tidak sadar bergetar ketika titik-titik itu akhirnya terhubung bersama. Apakah ia mengetahuinya? Alpha bergumam sambil duduk di kursinya, sambil berusaha mengendalikan tubuhnya yang gemetar. Tidak, aku memastikan tidak ada bukti yang tertinggal. Ia tidak mungkin tahu apa yang kulakukan. Alpha mengulang-ulang kata-kata ini di dalam kepalanya, tetapi semakin ia melakukannya, semakin besar rasa takut di hatinya. Tidak, tidak mungkin, orang-orang yang kukirim semuanya mati dan tidak ada jejak yang tersisa. Alpha menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Tanpa bukti apapun, bagaimana dia bisa tahu apa yang kulakukan? Alpha mencoba berulang kali untuk meyakinkan dirinya sendiri, tetapi tidak berhasil. Sekarang setelah dia memiliki gambaran tentang siapa yang berada di balik semua yang terjadi padanya, dia menyadari bahwa semua yang telah dia bangun selama beberapa dekade terakhir akan runtuh di bawah kakinya. Bab 1049, Mengkhianati Rasnya Demi Cinta, Bagian 2. Joas memutar cangkir anggur di tangannya sambil menatap pembantaian yang telah dilancarkan pasukan William terhadap klan Orcish melalui mata putrinya, Vesta. Alpha, aku tidak akan pernah memaafkanmu, kata Joas sambil menatap cangkir anggur di tangannya. Semua yang telah kau bangun selama bertahun-tahun, akan kuhancurkan. Semua yang kau sayangi, akan kubunuh. Semua yang berharga bagimu, akan kuambil. Hanya saat kau berada di ambang keputusasaan, aku akan muncul dan membuatmu menyesal telah membunuh istriku, saat aku pergi berperang di benua Silvermoon. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa kau berada di balik semua ini? Satu-satunya alasan kau masih hidup adalah karena aku ingin kau menderita sampai akhir hayatmu. Itulah satu-satunya cara agar aku dapat meredakan amarah di hatiku. Jangan khawatir, kau tidak akan masuk neraka sendirian. Aku akan mengirim seluruh klanmu, juga Raja Iblismu yang berharga, ke akhirat untuk menemanimu. Joas telah merencanakan segalanya selama bertahun-tahun. Ia memilih kolaborator yang tidak akan mengkhianatinya dan membantunya melaksanakan balas dendamnya. Patriark klan Pasir, Zeph, dan Kepala Sekolah Akademi Hestia, Byron, hanyalah beberapa orang yang telah menjalin hubungan kuat dengannya. Semua demi balas dendamnya. Astraya, sedikit lagi dan klan kotor yang membunuhmu tidak akan ada lagi, kata Joas lembut. Orang-orang mengira bahwa demigod terlalu acuh tak acuh untuk cinta. Namun, mereka tidak pernah bisa lebih salah lagi. Sebagai salah satu dari mereka yang berdiri di puncak dunia, mereka yang mereka sayangi tidak melampaui jumlah jari di salah satu tangan mereka. Inilah sebabnya mengapa orang-orang itu sangat berharga. Begitu berharganya sehingga mereka tidak akan ragu untuk memulai genosida demi mereka. Baba Yaga akan melakukan itu untuk Selin,
dan Vlad akan melakukan itu untuk James. Joas sama, selama seseorang mencoba mengusik skala terbalik mereka, mereka akan mendapati diri mereka berada di ujung penerima seekor naga gila, yang hatinya telah mengeras terhadap pengkhianatan rasnya sendiri, hanya demi balas dendam. Tanda pisah. Saat William dan pengiringnya melakukan perjalanan menuju gurun Fortair untuk bertemu dengan yang lain. Fluktuasi yang kuat mengguncang tubuhnya, membuatnya terengah-engah. Duduk di sampingnya, Selin mencengkeram dadanya saat sulur energi gelap meliuk-liuk di sekitar tubuhnya. Hal yang sama terjadi pada William juga, tetapi ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi pada mereka. Remaja berambut hitam, serta peri yang cantik, menutup mata mereka saat mereka menahan kekuatan yang mengamuk di dalam tubuh mereka. Menit demi menit berlalu dengan lambat, tetapi kondisi mereka tidak kunjung membaik. Malah, kondisi mereka malah memburuk. Mengetahui bahwa mereka akan membahayakan yang lain, Selin meraih tangan William dan mengaktifkan artefaknya, Eternity. Saat keduanya berdiri di dunia yang luas dan kosong itu, kendali indera mereka perlahan melemah, hingga mereka tidak bisa lagi mengendalikan tubuh mereka. Seperti dua binatang buas, mereka berdua menggunakan tubuh mereka untuk mencoba meringankan siksaan yang mereka alami. Darah, keringat, air mata, dan cairan lainnya mengalir deras seiring berjalannya waktu. Keduanya sudah tidak sadarkan diri lagi saat itu, tetapi tubuh mereka masih bergerak, seperti boneka yang dikendalikan oleh dalang. Saat William membuka matanya, dia mendapati kepalanya bersandar di dada Selin yang menggerahkan. Jejak darah kering terlihat di sisinya, yang membuat William menyadari bahwa dia telah menggigitnya lagi di tempat itu, karena naluri. Untungnya, lukanya sudah sembuh, dan jantung Selin yang berdetak kencang meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Saat half-elf itu berdiri, dia melihat akibat dari apa yang mereka berdua lakukan dalam keadaan mengamuk. Bekas cakaran, bekas gigitan, serta memar terlihat di sekujur tubuh Selin yang cantik. William tidak bernasib lebih baik karena setiap bagian tubuhnya terasa sakit. Bahkan pinggulnya terasa sakit, dan half-elf itu sama sekali tidak menyukainya. Menggunakan sihir anginnya, William dengan lembut mengangkat tubuh Selin, dan membersihkannya dengan sihir air. Setelah memastikan bahwa setiap bagian tubuhnya telah dibersihkan, William menggunakan sihir penyembuhannya untuk menyembuhkan semua lukanya. Bahkan setelah semua yang telah dilakukan William, Selin tidak terbangun dari tidurnya. Ini menunjukkan betapa lelahnya dia. William mendesah saat dia mengeluarkan pakaian dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut mendandaninya. Kita tidak bisa terus seperti ini, gumam William saat dia menggunakan sihir anginnya untuk memindahkan Selin ke tempat tidur, sehingga dia bisa beristirahat dengan baik. Haruskah kita berhenti melawannya, dan menyerah pada insting kita saja? Saat William menggunakan sihirnya untuk membersihkan tubuhnya sendiri, pikiran-pikiran ini muncul di benaknya. Selin dan dia telah berbicara tentang banyak hal, dan salah satunya adalah pergi ke reruntuhan kuno, untuk menghentikan diri mereka agar tidak kewalahan oleh pengaruh kekuatan kegelapan yang memanggil mereka. Meskipun mereka masih belum dapat membuktikannya, keduanya memiliki perasaan bahwa, bahkan jika mereka melarikan diri di ujung dunia, mereka masih akan dipaksa untuk kembali dan menerima nasib mereka. William tidak ingin mengakuinya, tetapi kemungkinan mereka berdua kehilangan akal jika mereka terus menolak. Panggilan kegelapan adalah sesuatu yang telah menggerogoti pikirannya. Apa yang terjadi sebelumnya adalah bukti bahwa semakin lama mereka menjauh dari sumbernya, semakin besar bahaya yang mereka timbulkan bagi diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. Setelah bersatu kembali dengan yang lain, Tuan dan aku akan pergi ke utara, gumam William pelan sambil menggunakan sihir penyembuhan pada dirinya sendiri. Mungkin sudah saatnya kita berhenti melarikan diri, dan menghadapi masalah ini sekali dan untuk selamanya. Half-elf itu tidak tahu apakah ini benar-benar keputusan yang tepat, tetapi saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Takdir telah mulai menggerakkannya, dan mereka yang menolaknya akan mendapati diri mereka melawan arus yang kuat, tidak dapat maju bahkan jika mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Tanda pisah tanda hubung. Di suatu tempat di kuil 10.000 dewa, seorang wanita yang mempesona, yang pada akhirnya akan menghancurkan seluruh multiverse, tersenyum saat dia menatap half-elf yang sedang berpikir keras. Dia tahu bahwa William tidak akan bisa lari dari ujian yang harus dia hadapi, tetapi untuk beberapa alasan, dia juga merasa sedih karenanya. Semuanya akan kembali seperti semula, kata Dewi Primordial dengan yakin. Masa lalu, masa kini,
dan masa depan telah menyatu untuk mewujudkan ini. Tidak ada yang dapat menghentikannya sekarang. Bahkan aku tidak akan dapat melakukan apapun selain melihatmu membuat pilihan dan bertindak sesuai pilihanmu. Tetap saja, aku tidak dapat menahan godaan untuk melanggar aturan yang telah disetujui Amalthea dan aku. Hah, gelombang, kenapa semuanya harus rumit? Dewi Purba itu menggelengkan kepalanya untuk menepis pikiran-pikiran duniawi yang mulai muncul dalam kesadarannya. Sekarang setelah William akhirnya membuat pilihannya, tirai akan segera ditutup. Saat janji-janji masa lalu, masa kini, dan masa depan saling terkait, akhir dunia akan terasa begitu agung. Bab 1050, Aku Mencari Pangeranku, Bagian 1. 2 hari kemudian, sambaran petir turun dari langit dan mendarat di kediaman Patriark Klan Pasir. William dengan ringan meregangkan lengan, tubuh, dan lehernya sambil melambaikan tangan ke lelaki tua itu, yang memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. "Yo, Zeff tua, aku senang melihatmu masih hidup," kata William sambil tersenyum. "Dasar bajingan, beraninya kau melakukan ini padaku?" Zeff bertanya sambil meludah ke segala arah. "Apa menurutmu lucu membiarkan seseorang yang berpotensi memusnahkan seluruh klanku masuk ke kediaman utama kita? Dasar bajingan, beraninya kau melakukan ini padaku? Tenanglah, aku bahkan tidak tahu bahwa mereka memutuskan untuk bertamasya di benua iblis. Ini bukan salahku. Yah, mereka bisa saja memilih untuk bertamasya di tempat lain. Aku tidak ingin klanku mengalami nasib yang sama seperti klan kulit hijau." William terkekeh, tetapi jauh di dalam hatinya dia merasa kasihan pada lelaki tua itu. Setelah mengalami apa yang mampu dilakukan Shannon, dia mengerti apa yang dia rasakan. Meski begitu, Half-Elf itu berpikir bahwa karena si tua bangka dan dia berada di pihak yang sama, tidak apa-apa untuk berbagi beban dengannya, bukan? "Tidak apa-apa, bukankah kamu masih hidup?" komentar William sambil mencoba menenangkan iblis tua yang urat nadinya menonjol di sudut kepalanya. "Lagi pula, mereka berdua gadis baik. Apakah mereka menyulitkanmu?" "Tentu saja tidak. Begitulah keyakinanku terhadap karakter mereka." "Yah, kurasa kamu benar." Zeff tidak dapat membantah kata-kata William karena Putri Ayla dan Shannon sangat kooperatif dengan mereka. Mereka bahkan tidak meninggalkan kamar mereka dan hanya menunggu Half-Elf itu tiba, yang meringankan beban lelaki tua itu. Keduanya berbicara sambil berjalan bersama. William kebanyakan bertanya tentang berita terkini yang terjadi di sekitar benua iblis. Setelah memberikan pukulan telak kepada klan Orcish, William juga mengunjungi klan lain, yang juga memiliki hubungan kuat dengan klan Gremory, dan menghancurkan kota mereka hingga rata dengan tanah. Ini adalah bagian dari strategi yang dibuat oleh Zeff tua, jadi sangat penting bagi William untuk memastikan bahwa serangan itu akan berhasil. Setelah melakukan kedua hal ini, Half-Elf segera kembali ke Gurun Fortair untuk mengetahui mengapa Putri Ayla, Shannon, Conan, Elliot, dan Chloe memutuskan untuk datang ke alam iblis untuk menemukannya. Begitu William tiba di tempat tinggal sementara tempat teman-temannya tinggal, seorang peri kecil terbang ke arahnya sambil berteriak keras. "Murid bodoh, kenapa kau begitu lama? Senang bertemu denganmu lagi, Six Mas Ark." Chloe tidak peduli dan memberikan tendangan kuat ke dada William, yang membuatnya terbanting ke dinding kediaman, menghancurkannya seluruhnya. Zeff, yang berdiri tepat di samping Half-Elf beberapa saat yang lalu, mengepalkan tangan dan mengacungkan dua jempol kepada Chloe di dalam hatinya. Ia sudah lama ingin menamparkan remaja berambut hitam itu dengan keras, tetapi ia menahan diri karena takut akan pembalasan. Melihat William menderita tendangan peri kecil itu membuat Zeff merasa bahwa perlakuan VIP yang telah ia berikan kepada kelompok Chloe tidak sia-sia. Perasaan ini menyenangkan, Zeff merenung sambil berpura-pura tampak khawatir dengan apa yang baru saja terjadi di depannya. Ia bahkan tidak memperhatikan dinding yang rusak di kediamannya. Jika memungkinkan, ia bahkan ingin mendesak Chloe untuk terus memukuli William, bahkan jika seluruh tempat itu runtuh. Kehilangan tempat tinggal kecil sebagai harga untuk melihat William dipukuli adalah sesuatu yang akan ia bayar untuk melihatnya. "Kau masih sama, Tuan ke-6, kata William dengan wajah penuh ketidakadilan saat ia berdiri dari reruntuhan, sambil memegangi dadanya. Dia baru saja selesai menggunakan mantra penyembuhan untuk menyembuhkan lukanya, jadi dia tidak merasakan sakit apapun dari pukulan yang baru saja diterimanya. Ini balasanmu karena membuatku menunggu." Chloe menyilangkan lengan di dada dan melotot ke arah William. "Jika kau ingin memberiku kompensasi, berikan aku lebih banyak coklat batangan itu."
Aku tahu kau menimbunnya dalam jumlah banyak. Melihat usaha peri kecil itu untuk memeras membuat sudut bibir William berkedut. Meski begitu, dia tetap menyetujui permintaannya. Chloe yang bahagia adalah Chloe yang tidak menyerang orang secara acak dengan tendangan terbang. Tepat setelah memberikan peri kecil itu lebih dari selusin coklat batangan, half-elf itu melihat dua sosok berdiri di balkon kediaman. Salah satunya adalah wanita cantik bak bidadari. Yang satu akan membuat pria manapun ingin melindungi senyumnya. Yang satunya lagi adalah wanita cantik lain, yang tatapannya cukup untuk benar-benar mengirimmu ke alam baka. Sudah lama, Ayla, Shannon, kata William menyapa. Maaf sudah membuat kalian berdua menunggu. Senang bertemu Anda lagi, Sir William, jawab Putri Ayla sambil tersenyum. Di sisi lain, Shannon hanya menganggukkan kepalanya sebagai salam. Tak seorang pun tahu bahwa di balik topeng rubahnya, gadis muda itu bisa merasakan pipinya memerah, saat ia menatap remaja berambut hitam, yang tindakannya telah membuat jantungnya berdebar kencang. 5 menit kemudian, William duduk di kursi dan menyeruput tehnya dengan santai. Di bahu kanannya, Chloe, yang memegang sebatang coklat di tangannya, duduk dan makan tanpa beban apapun. Conan duduk di bahu Putri Ayla, sementara Elliot memanfaatkan kesempatan ini untuk menghirup udara segar. Selama 3 hari terakhir, malaikat itu terus mengawasi Shannon untuk memastikan bahwa ia tidak akan menimbulkan masalah bagi klan pasir. Itu adalah tugas yang sangat berat karena Shannon menyukai kebebasan barunya. Ia sering mencoba menyelinap keluar dari kediaman, hanya untuk jalan-jalan, tetapi Elliot tidak bisa membiarkan ini terjadi. Jika Shannon diserang oleh iblis bodoh dari klan pasir, dan ia secara tidak sengaja membunuh mereka dalam prosesnya, hubungan harmonis antara Zev dan William mungkin akan menjadi renggang. Untuk mencegah hal ini terjadi, ia mengambil tanggung jawab untuk menjaga Shannon 24/7 dan menggagalkan usahanya untuk melarikan diri dari kediaman untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Ketika William tiba, Elliot akhirnya bisa bernapas lega karena ia yakin bahwa half-elf itu bisa mengendalikannya. Karena itu masalahnya, ia meninggalkan kediaman untuk berkeliling kota, mencari sesuatu yang menarik untuk membantunya menghabiskan waktu. Baiklah. Kurasa sudah waktunya kalian berdua memberitahuku mengapa kalian ada di benua iblis, kata William sambil meletakkan cangkir tehnya di atas meja. Mari kita mulai dengan dirimu, Shannon. Bagaimana kau bisa melarikan diri, dan mengapa kau melarikan diri? Wanita rubah itu menoleh untuk melihat William. Meskipun dia masih mengenakan topeng, half-elf itu bisa merasakan sepasang mata yang menatap tajam ke arahnya. Aku datang ke benua iblis untuk mencari pangeranku, kata Shannon. Kau mencari apa? Tanya William. Pangeran, di benua iblis ini, apa kau sudah gila? Shannon tersenyum di balik topengnya sambil menatap William dengan ekspresi geli di wajahnya. Ya, aku mencari pangeranku, jawab Shannon. Sebenarnya, aku sedang mencarinya sekarang.